Ternyata selama ini apa yang kita pandang baik ternyata belum tentu baik. Tapi apa yang selama ini mungkin kita rasa tidak baik ternyata itu baik yang Tuhan berikan dan rancangkan bagi kita. Berbicara tentang gereja, Alkitab mengingatkan kepada kita, satu bisa berarti kumpulan orang-orang percaya, itu namanya gereja, atau bisa juga gedungnya, tapi lebih ditekankan adalah orangnya, bukan hanya gedungnya, ya. Yang kedua, gereja bukan hanya berarti kumpulan orang, gereja juga bisa berarti pribadi-pribadi orang-orang yang ada di dalam rumah Tuhan itu juga bisa disebut, setiap orang Kristen disebut sebagai gereja. 1 Korintus 13 ayat 16 ayat 3 ayat 16 mengatakan, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Allah? Jadi setiap kita ini juga adalah gereja, ya. Masih lagu sekolah minggu mengingatkan kepada kita, kamu gereja, aku gereja, kita sama-sama gereja. Gereja bukan gedungnya, tapi gereja adalah orangnya. Jadi kalau kita coba melihat tema ini menjadi gereja atau orang Kristen yang hidupnya berpusat pada Kristus. Mari kita lihat dua bagian firman Tuhan mendasari perenungan kita pada saat ini. Yang pertama di dalam Filipi pasal 3 ayat yang ke-10. Filipi pasal 3 ayat yang ke-10 kita akan baca bersama-sama. 1, 2, 3. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Yang kedua di dalam Roma 11 ayat 36. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, di setiap awal pergantian tahun, orang biasanya membuat resolusi atau disebut harapan atau kerinduan yang sungguh-sungguh untuk dicapai di tahun yang baru. Saya menyaksikan di televisi ya, maupun di video-video singkat bagaimana orang mengakhiri tahun 2023. Ada yang serentak mengatakan 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Dia mengakhiri 2023 masuk ke 2024. Bapak Ibu dikatakan di dalam awal-awal pergantian tahun itu banyak orang membuat resolusi. Mulai dari para tokoh membuat resolusi sehingga para pengikutnya bisa atau orang yang dia pimpin itu bisa memiliki satu harapan di tahun yang baru. Dikatakan juga tidak lepas artis-artis bagaimana mereka membuat satu resolusi, satu harapan. Nanti di tahun yang ini mungkin bisa main lebih banyak, memberikan yang lebih baik di dalam perannya sebagai seorang artis. Dan juga Bapak Ibu dikatakan hingga orang-orang biasa, termasuk mungkin Bapak Ibu dan saudara-saudara juga saya. Kita mungkin membuat satu resolusi di akhir tahun dan memasuki satu tahun yang baru. Dikatakan baik secara pribadi maupun secara kelompok. Gereja GKK Indonesia Jemaat Makassar mengajak kita juga pada tahun 2024 kita punya sebuah resolusi atau yang biasa disebut di dalam gereja disebut satu misi, satu kerinduan, satu impian. Apa yang menjadi impian bagi kita? Bagi kita di tahun 2024 ini. Ya. Kita sama-sama menggumuli hal ini di rapat kerja kita beberapa bulan yang lalu. Kami para hamba Tuhan dan diaken kami sepakat untuk mengajak jemaat, saya dan saudara, kita semua, hamba Tuhan, diaken, seluruh pengurus komisi dan seluruh jemaat, mulai dari anak kecil sampai orang dewasa. Kita punya satu kerinduan di tahun 2024 ini. Apa itu? Yaitu sesuai dengan tema kita. Menjadi gereja yang berpusat pada Kristus. Bisa kasih tahu kiri kanannya? Menjadi gereja yang berpusat pada Kristus. Apa artinya impian kita ini bersama-sama Bapak Ibu? Menjadi gereja yang berpusat pada Kristus itu artinya kita rindukan segala aktivitas bergereja. Kebaktian hari Minggu ada 2 kali sementara ya. Jam 7.30 KU, jam 10.30 LCS.
Kemudian hari Senin ya, tidak ada. Selasa kita ada komisi apa? Usia Indah. Jam 4 sore. Kemudian hari Rabu ada doa malam. Hari Kamis jam 4 sore ada komisi wanita. Jam 7.30 malam ada apa? Komisi keluarga. Hari Jumat ada persekutuan pemuda jam 9.30 malam. Hari Sabtu jam 4 sore ada komisi remaja. Hari Minggu juga selain ibadah umum kita ada sekolah minggu di bawah ya, lantai 2. Apalagi yang dimaksud di sini segala aktivitas bergereja. Kita bersyukur gereja kita diberi hak oleh Tuhan memiliki 2 pelayanan. Selain gereja kita punya poliklinik Sion. Jangan lupa ya, kalau Bapak Ibu datang ibadah, kalau kita keluar nanti di sini sebelah kanan itu ada satu tempat-tempat itu namanya poliklinik ya. Di sana setiap hari ada pelayanan. Jadi Bapak Ibu yang membutuhkan pelayanan kesehatan boleh ke sana poliklinik. Ya, kita boleh memperkenalkan kita yang datang atau mungkin ada tetangga-tetangga kita. Kerinduan kita melalui poliklinik itu bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Ya, dokter-dokter di sana rata-rata adalah jemaat kita. Dan kita rindu mereka boleh sebagai seorang dokter bukan hanya berkarya atau jadi berkat di rumah sakit atau di mana. Kita mulai dari rumah kita sendiri, dari gereja kita sendiri. Ya, tadi pagi selesai khotbah ada beberapa dokter mengatakan apalagi yang kami bisa lakukan bagi gereja kita melalui panggilan hidup sebagai seorang dokter yang Tuhan berikan bagi kami. Nah itu ya. Yang kedua kita gereja juga diberi kesempatan oleh Tuhan memiliki sekolah. Ya, sekolah kita mulai dari playgroup sampai SMA. Kita bersyukur sudah 50 sekian tahun sekolah kita. Dan tahun lalu kita bersyukur kita sama-sama sudah memulai tiang pancang untuk membangun sekolah lagi yang ada di Tanjung Bunga. Bapak Ibu doakan, dukung. Ya, jangan lupa juga kirim murid anak-anak kita sekolah di sana. Ya, jadi Bapak Ibu Tuhan memberikan kita kesempatan dikatakan artinya resolusi ini mengajak kita menjadi gereja yang berpusat pada Kristus. Artinya segala aktivitas bergereja. Ya, baik gereja hari Minggu maupun semua kegiatan komisi melalui poliklinik yang Tuhan kasih, melalui sekolah yang Tuhan berikan bagi gereja kita. Dan dikatakan apa? Kehidupan kita sehari-hari. Waktu kita ada di gereja, waktu kita ada di toko, waktu kita ada di pasar, waktu kita ada di kampus, waktu kita ada di bank, bagi dokter ada di rumah sakit atau dimanapun kita berada, yang di gudang, dimanapun kita pergi. Kita diharapkan yaitu apa? Berfokus pada Kristus. Jadi melalui semua aktivitas kita, baik di gereja ini, baik di kantor, di rumah, di pasar, dimanapun kita berada, diharapkan segala aktivitas kita itu yang pertama, berfokus pada Kristus. Kenapa di dalam melakukan semua itu perlu ada fokus? Pada saat kita memfokuskan hidup kita kepada yang lain, kita akan rasa tidak aman dan tidak nyaman. Di tengah-tengah dunia ini tidak ada satupun tempat yang bisa membuat kita aman dan nyaman. Tapi tatkala kita berfokus kepada Tuhan, kita akan merasakan keamanan dan kenyamanan di tengah-tengah segala kondisi yang terjadi di dunia ini. Kenapa Bapak Ibu kita tahu? Allah yang kita percaya adalah Allah yang jauh lebih besar dari segala masalah hidup yang kita hadapi. Tangan Tuhan begitu besar. Ya, kalau Alkitab menggambarkan, mengingatkan kita manusia seperti debu. Tapi Tuhan itu begitu luar biasa, begitu besar. Tangan Tuhan, kekuasaan Tuhan itulah yang membuat kita aman dan nyaman di dalamnya. Pada saat kita fokus kepada Tuhan, bukan hanya kita merasakan keamanan, kenyamanan, dan kedamaian di tengah-tengah dunia yang tidak menentu ini. Kita juga dikatakan apa? Ada keberanian. Ada banyak hal membuat kita takut dan khawatir. Tetapi kasih setia Tuhan yang kita sudah belajar sepanjang bulan kemarin, bahkan seumur hidup kita, memberitahukan kepada kita, kasih setia Tuhan itu selalu ya dan amin dalam hidup kita, yang menolong, menopang kita, memberikan kita kekuatan dan keberanian. Di tengah-tengah tahun politik, di tengah-tengah tahun yang tidak menentu ini, kita tetap punya ada kekuatan dari Tuhan. Sehingga kita berani dan kita tidak perlu takut. Karena apa Bapak Ibu?
Dia adalah Allah yang Immanuel. Allah yang selalu menyertai kita dan tidak pernah meninggalkan kita. Kalau kita baca di dalam Mazmur bagaimana pemeliharaan Tuhan, Tuhan menjaga kita seperti biji matanya. Wah, luar biasa Bapak Ibu. Kalau kita tahu bagaimana Tuhan menjaga biji mata kita begitu luar biasa, wah, itu membuat kita aman dan tenang dan punya satu keberanian tetap melangkah di tahun yang tidak menentu ini. Amin Bapak Ibu. Yang kedua dikatakan selain kita berfokus kepada Kristus, kita akan semakin serupa dengan Kristus dan segala kemuliaan hanya bagi Kristus. Dengan kata lain Bapak Ibu, resolusi atau visi gereja ini mengajak kita menjalani 2024 di dalam seluruh aktivitas kehidupan kita di gereja maupun dalam hidup kita setiap hari untuk selalu berfokus pada Kristus, untuk semakin serupa dengan Kristus. Dan yang ketiga dikatakan kita sadar semua yang kita lakukan untuk memuliakan Tuhan. Nah Bapak Ibu, saya akan mengajak kita melihat 3 hal ini satu demi satu. Apa artinya berfokus pada Kristus? Pada saat kita katakan hidup kita berfokus pada Kristus, berpusat pada Kristus, artinya yang pertama kita rela untuk diubah oleh Kristus. Dan rela menjadi apa saja yang Kristus mau atas diri kita, serta taat dan tunduk pada apapun yang menjadi kehendak Kristus dalam diri kita. Ini mengingatkan kepada kita Bapak Ibu, bahwa kita rela dibentuk. Jadi makin ada seorang mengatakan Bapak Ibu, kita mengikut Tuhan sebenarnya hidup kita makin bermakna, bukan apa yang makin banyak kita dapatkan kita ikut Tuhan. Justru hidup kita akan makin bermakna, tak kala kita mengikut Tuhan makin banyak hal yang kita buang dari diri kita. Kenapa Bapak Ibu? Makanya Paulus di dalam 2 Korintus 5 ayat 17 bilang, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Yang lama sudah berlalu apa? Ada hal-hal kehidupan lama kita yang perlu kita buang waktu kita ikut Tuhan. Untuk mendapatkan yang baru yaitu di dalam Kristus. Semakin banyak kita buang hal-hal negatif, hal-hal jelek, hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan dalam hidup kita makin lama makin berkenan. Hidup kita makin bergantung kepada Tuhan. Nah Bapak Ibu, di sini dikatakan kita diingatkan bahwa dalam sepanjang proses hidup kita, kita rela diubah oleh Tuhan. Kedua, rela menjadi apa saja yang Kristus mau atas diri kita. Karena apa? Kehendak Tuhan itulah yang terbaik bagi diri kita. Kita mengetahui apa yang baik hanya dalam pandangan mata kita. Lebih daripada itu kita tidak bisa melihat. Tetapi Allah yang melampaui batas waktu itu, Dia mengerti apa yang terbaik, terindah bagi kita. Sehingga apa yang Dia inginkan bagi kita, itu yang terbaik. Walaupun kadang-kadang waktu kita menghadapi, kita merasa tidak ada yang baik. Tapi ingatlah, Tuhan sedang merendah hidup kita menjadi sesuatu yang baik. Bapak Ibu, dalam realita kehidupan kita ada banyak hal mungkin ya yang kita rasa menurut kita baik tapi sebenarnya tidak baik. Akhirnya Tuhan tidak kasih, kita bilang, Tuhan kenapa Engkau tidak kasih? Tapi setelah kita menoleh ke belakang, sebagaimana pada waktu kita melewati 2023, di akhir tahun 2023 kita lihat ke belakang, iya ternyata selama ini apa yang kita pandang baik ternyata belum tentu baik. Tapi apa yang selama ini mungkin kita rasa tidak baik, ternyata itu baik yang Tuhan berikan dan rancangkan bagi kita. Bahkan banyak ayat-ayat firman Tuhan mengatakan Dia akan merancangkan sesuatu yang baik bagi kita. Ya, jadi yang ketiga, selain kita rela diubah, kita rela menjadi apa yang Tuhan mau, kita belajar taat dan tunduk. Dan saya mau katakan Bapak Ibu, kalau Tuhan mengizinkan kita memasuki 2024, artinya Tuhan punya rencana, rancangan dalam hidup kita. Alkitab memberitahukan bagi kita menjalani hidup ini bukan menjalani apa yang kita mau. Tapi sebenarnya setiap kita pada saat kita sudah percaya kepada Kristus, kita sedang melakukan apa yang menjadi agenda Tuhan melalui hidup kita. Banyak orang tidak mengerti hal ini, makanya banyak orang menyia-nyiakan hidupnya. Tetapi kalau kita mengerti kebenaran ini, bahwa kalau Tuhan mengizinkan kita boleh hidup sampai hari ini, ada sesuatu yang Tuhan mau lakukan melalui hidup kita, maka kita akan melihat bahwa hidup kita itu adalah hidup yang berguna dan bermakna. Oleh sebab itu Bapak Ibu, hidup berfokus pada Kristus yang kedua mengingatkan kepada kita tidak lagi berpikir bagaimana dunia melihat diri kita melakukan pelayanan, melainkan bagaimana Kristus melihat hati kita di dalam melakukan pelayanan. Kristus tidak melihat jabatan-jabatan gerejawi, melainkan ketulusan dalam pelayanan yang berpusat pada Kristus.
Jadi kita melayani bukan karena jabatan-jabatan kita, tapi kita melayani dari hati kita. Tuhan tidak melihat penampilan lahiriah semata-mata. Bukan berarti kita asal-asalan menjalani hidup, enggak. Tapi Bapak Ibu, hari ini begitu banyak orang begitu memperhatikan dan menghabiskan waktu hanya mempersiapkan penampilan lahiriah. Termasuk banyak pelayan Tuhan dan juga hamba-hamba Tuhan. Tapi berapa banyak di antara kita yang betul-betul mempersiapkan hati kita? Ya, maksudnya begini Bapak Ibu, banyak orang hanya melihat atau mempersiapkan untuk packaging yang tampil secara lahiriah, yang tampil di luar. Tapi berapa banyak orang benar-benar mempersiapkan hatinya? Bapak Ibu mungkin ingat peristiwa Daud, ya, Samuel waktu dikatakan dia mencari raja, semua muncul saudara-saudara Daud, wah yang tinggi, yang besar, yang ini. Tapi Tuhan bilang, saya tidak melihat perawakannya, tapi saya melihat hatinya. Bapak Ibu, demikian juga mungkin di dalam beribadah banyak orang yang kelihatan begitu antusias. Seperti yang Yesaya gambarkan, banyak orang pergi ke gereja hanya sekedar satu rutinitas. Banyak orang pergi gereja, kalau tidak pergi ke gereja nanti dimarahin Tuhan, nanti dibesuk hamba-hamba Tuhan. Atau maksudnya ada motivasi-motivasi yang lain. Tapi Tuhan menegur umat Israel mengatakan, ya, tubuhmu ada di gereja, tapi hatimu tidak ada di gereja. Secara lahiriah kamu datang, tapi sebenarnya hatimu jauh daripada aku. Nah saudara, di sini kita diingatkan. Pada saat kita berfokus pada Kristus, kita selalu diingatkan bukan hanya penampilan lahiriah, tapi Allah melihat hati kita. Seberapa hati kita rindu dan haus untuk bersekutu dengan Dia. Nah, di sini dilihat seperti itu. Oke. Bukan berapa banyak pelayanan yang kita lakukan, tapi waktu kita melakukan pelayanan itu, apakah ada hati yang mengasihi Tuhan itu nyata di dalam pelayanan kita? Apakah kita tulus, tidak ada maksud apa-apa di dalam mengiring dan mengikut Tuhan? Ada ketulusan di sana, dikatakan hati yang berpusat pada Kristus. Bapak Ibu, yang kedua, berbicara tentang hidup berfokus pada Kristus juga dikatakan bukan gereja yang berpusat pada Kristus. Yang pertama berfokus pada Kristus, yang kedua semakin serupa dengan Kristus. Artinya perlu ada perubahan dan perubahan terus-menerus terjadi dalam hidup kita. Apa yang kita rindu boleh terjadi perubahan di dalam diri kita di tahun 2024 ini. Minimal Bapak Ibu, ada seorang mengatakan minimal ada 7 perubahan manusia yang perlu terjadi di dalam dirinya untuk menjadi manusia Kristus atau menjadi serupa dengan Kristus. Dasar firman Tuhannya di dalam Kolose pasal 3 ayat 10 dikatakan, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya. Perubahan apa aja Bapak Ibu? Seorang ahli mengatakan minimal ada 7 perubahan yang harus terjadi dalam kehidupan kita. Dalam rangka kita menjadi manusia Yesus Kristus, menjadi semakin serupa dengan Kristus. Yang pertama Bapak Ibu, kita perlu ada perubahan pola pikir. Ya Bapak Ibu, kalau kita lihat pola pikir minimal Bapak Ibu ya. Hal yang sederhana yang digambarkan Filipi pasal 4 ayat yang ke-8. Segala yang baik, semua yang adil, yang sedap didengar, pikirkanlah itu. Nah Bapak Ibu, sebelum kita percaya kepada Kristus, pikiran kita selalu dipenuhi dengan pikiran-pikiran yang tidak benar. Pikiran-pikiran yang berfokus kepada diri kita sendiri. Pikiran-pikiran yang jauh daripada Tuhan. Di dalam kitab Roma juga dikatakan bagaimana pikiran manusia itu selalu pikiran-pikiran yang kotor, pikiran-pikiran yang tidak berkenan kepada Tuhan. Dalam rangka kita menjadi semakin serupa dengan Kristus, yang pertama kita harus merubah pola pikir kita. Roma 12 ayat 1 mengatakan, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allahku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang benar kenan kepada Allah, itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, berubahlah pola pikirmu. Ya, sehingga kamu dapat membedakan apa kehendak Allah, apa yang baik dan apa yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Jadi yang pertama Bapak Ibu yang perlu kita rubah adalah pola pikir kita. Ya, jangan pikirkan yang jelek-jelek, yang negatif-negatif, pikirkanlah yang baik, yang berkenan kepada Tuhan. Setiap hari kita bangun, kita isi pikiran kita dengan hal-hal apa? Tentunya kita diingatkan
Di dalam minggu yang pertama, mari kita mulai setiap hari kita bersama dengan Tuhan. Pikirkanlah apa yang menjadi pikiran Tuhan dalam hidup kita. Itu yang pertama. Yang kedua dikatakan perlu ada perubahan pola emosi kita. Saudara, mungkin kita adalah orang yang begitu gampang marah, begitu gampang tersulut emosinya. Biar di tahun 2024 ini kita minta Tuhan menolong kita, mengubah cara kita mengelola emosi kita dengan baik. Filipi pasal 2 ayat 5 mengatakan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan, emosi yang terdapat juga dalam Kristus. Peduli, care. Jangan egois, jangan hanya memikirkan diri sendiri. Ada kepedulian, ada perasaan, ada belas kasihan di dalamnya. Ya, itu perlu ada perubahan pola emosi. Yang ketiga, perlu ada perubahan pola komunikasi. Sudah seringkali banyak masalah terjadi dalam hidup ini karena kita salah menggunakan komunikasi. Kita tidak bisa ngomong memang orangnya saya begini, kalau tidak begini mau gimana? Tidak Bapak Ibu. Tuhan mampu dan sanggup mengubah kita, masalahnya kita nggak mau. Banyak hal terjadi karena kita salah membangun pola komunikasi. Makanya kita rindu boleh membangun satu pola komunikasi yang baik. Lukas 6 ayat 45 mengatakan orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbandaan hatinya yang baik. Dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbandaan hatinya yang jahat. Karena yang diucapkan mulut meluap dari hati. Jadi Bapak Ibu, kita coba lihat kata-kata kita selama ini. Apakah kata-kata yang kita gunakan untuk membangun orang, untuk menjadi berkat bagi orang, atau kata-kata kita justru seringkali menjadi batu sandungan. Saudara, dalam realita hidup ini ada banyak orang tidak mau jadi orang Kristen. Salah satunya, mungkin banyak orang Kristen salah dalam menggunakan mulut. Bahkan Amsal mengingatkan kepada kita, mati hidup kita itu ditentukan dari perkataan kita. Kalau hakim bilang dia bebas, bebas. Kalau hakim bilang dia dihukum mati, dihukum mati. Yang keempat, yang keempat perlu kita mengubah pola tindakan, ya, perubahan pola tindakan. Kolose 3 ayat 17. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukan semua itu dalam nama Tuhan dan mengucap syukur, ya. Bagaimana tindakan kita mengucap syukur dan dikatakan dan oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Tindakan-tindakan yang baik, yang nama Tuhan dimuliakan. Kemudian yang kelima, perubahan pola respon, ya. Kolose 3:23 dikatakan apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Apapun orang berbuat pada kita, mari kita berespon. Kita ingat semua yang kita lakukan untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Waktu kita masak, waktu kita antar anak ke sekolah, waktu kita antar istri pergi, ya. Kita lakukan apapun di dalam kehidupan kita, termasuk kita pelayanan, termasuk kita datang ibadah. Lakukan itu, bukan supaya orang lain memuji kita, tapi kita lakukan itu untuk Tuhan. Saudara bisa melihat bagaimana perubahan yang terjadi di dalam kehidupan kita. Kemudian dikatakan ada perubahan pola tujuan. Filipi 3 ayat 14 mengatakan dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Tujuan hidup kita bukan hanya apa yang kita boleh capai di dalam dunia ini, tapi bagaimana kita mengarahkan tujuan kita kepada panggilan surgawi, sesuatu yang begitu bernilai. Bapak Ibu, hari ini kita banyak menghabiskan hidup kita hanya untuk investasi di dunia ini. Tapi permisi bertanya, berapa kita menginvestasikan hidup kita untuk kekekalan? Berapa kita memikirkan hal-hal yang bernilai jauh, yang kekal, bukan hanya singkat, sementara aja. Kita menghabiskan waktu kita untuk melakukan apa di dunia, untuk prestise dan prestasi kita, untuk keagungan nama kita. Tapi berapa banyak kita melakukan dalam hidup kita pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang bersifat kekal itu. Kita menginvestasikan hidup kita berapa banyak untuk kekekalan dibanding kita hanya bersifat sementara. Tujuan kita jauh ke sana, bukan hanya di sini. Bukan berarti kita tidak bertanggung jawab dengan hidup kita saat ini, tidak Bapak Ibu. Tapi bagaimana kita belajar menginvestasikan hidup kita, tujuan hidup kita kepada kekekalan. Kemudian yang ketujuh, kita rindu terjadi perubahan pola hidup.
Galatia 2:20 mengatakan, namun aku hidup tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup. Ingat, hidup kita bukan kita sendiri, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Artinya apa Bapak Ibu? Satu, kita tidak pernah sendiri, ada Tuhan yang selalu beserta dengan kita. Itu mengingatkan kita dua hal. Di sisi yang lain, kita tidak perlu takut karena kita tidak pernah sendiri. Tapi di sisi yang lain, jangan main-main dengan hidup ini. Ada Tuhan di dalamnya. Kita harus menggunakan setiap waktu dan kesempatan dengan sebaik mungkin. Roma 14 ayat 8 mengatakan, karena nanti di hadapan Tuhan, Tuhan akan meminta pertanggungjawaban setiap kita. Seorang teolog pernah menggambarkan nanti di hadapan Tuhan, putar film kehidupan kita itu diputar mulai dari kita kecil sampai kita mati. Saudara, kira-kira pada waktu kita melihat film kehidupan kita senang, kita bangga, atau aduh kenapa ya saya melakukan hal-hal yang bodoh, hal-hal yang begitu ceroboh. Oleh sebab itu Bapak Ibu, sebelum kita memasuki 2024 lebih jauh, mari saya mengajak kita mengubah pola kehidupan kita. Dikatakan, namun aku hidup, tetapi bukan aku lagi sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman. Live by faith. Saudara, seringkali kita hidup oleh kita, termasuk gereja. Banyak gereja yang takut, khawatir, gimana nanti. Saudara, kita hidup oleh iman kepada Kristus. Kristus jauh lebih besar dari segala-galanya yang ada dalam dunia ini. Ya, dikatakan hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Yang ketiga yang kita mau belajar adalah segala kemuliaan bagi Kristus. Apa wujudnya tatkala kita mau hidup memuliakan Tuhan? Yang pertama Bapak Ibu, wujud dari segala kemuliaan bagi Kristus yaitu memuliakan Allah melalui hidup maupun mati kita. Saudara, setiap kali memimpin ibadah kedukaan, saya kadang-kadang sengaja datang lebih awal. Kadang-kadang saya ada di kerumunan-kerumunan mendengar bagaimana respon orang tentang orang yang ada di dalam peti mati itu. Bagaimana dia menjalani hidupnya. Saudara, itu seringkali memberi satu refleksi juga bagi saya secara pribadi. Selama kita hidup, apakah kita memuliakan Tuhan? Tapi jangan lupa pada waktu kita mati, apa yang kita wariskan untuk generasi kita selanjutnya. Hidup memuliakan Tuhan artinya waktu kita hidup kita memuliakan Tuhan. Di dalam kematian kita pun kita memuliakan Tuhan. Saudara, Kristus selama dia pelayanan di dunia ini menarik sekali. Seringkali ada catatan Alkitab mengatakan, waktu Kristus melakukan satu pelayanan, ada catatan yang mengatakan, orang yang hadir di sana memuliakan Allah, makin mengagumi Tuhan, makin memuliakan Tuhan. Saudara, kadang-kadang saya berpikir, waktu Tuhan pakai kita, apakah Tuhan makin dimuliakan atau kita yang dimuliakan? Jangan-jangan kalau kita yang dimuliakan berarti itu salah. Kita tidak membawa orang untuk melihat Kristus, tapi melihat kita. Menarik sekali Bapak Ibu, Paulus meneladani Kristus. Dalam hidupnya dia memuliakan Tuhan. Tapi menarik sekali Bapak Ibu. Kalau kita lihat kematian Paulus pun memuliakan Tuhan dan juga Kristus. Kristus di atas kayu salib bahkan bagi beberapa orang itu manusia terkutuk. Tapi justru di tengah-tengah kondisi itu kita melihat memuliakan Tuhan. Kira-kira waktu kita ada di peti mati itu. Apa kata orang tentang kita Bapak Ibu? Apakah mereka makin memuliakan Tuhan? Makin mengagumi Tuhan? Itu yang pertama. Yang kedua Bapak Ibu, wujud dari segala kemuliaan bagi Kristus adalah bekerja memberi buah. Menghasilkan sesuatu atau legacy yang baik. Memberikan teladan yang baik. Kemudian yang ketiga dikatakan wujud segala kemuliaan bagi Kristus adalah menolong orang lain makin maju dan bersuka cita dalam iman. Dengan kata lain Bapak Ibu, kehadiran kita dimanapun kita berada seharusnya kita membuat orang lain makin baik. Makin berdampak, ya hidup kita makin menghasilkan sesuatu yang baik. Nah Bapak Ibu, kehadiran kita minimal mulai dari keluarga. Apakah kehadiran kita di tengah-tengah keluarga membuat keluarga kita makin baik?
Apakah kehadiran kita di tengah-tengah lingkungan pekerjaan, di tengah-tengah lingkungan masyarakat, kehadiran kita di sana bisa membuat tempat di mana kita berada itu makin baik? Atau jangan-jangan Bapak Ibu selama ini kita kemana-mana justru menjadi troublemaker, menjadi orang-orang yang tidak dinanti-nantikan kehadirannya. Nah Bapak Ibu, sebagai satu kerinduan kita di tahun 2024 ini, biarlah Tuhan pakai kita dimanapun kita berada. Kita bisa menolong orang lain, memberi kekuatan, memberi penghiburan. Bahkan Bapak Ibu, seringkali banyak orang tua bilang, wah kita punya ilmu jangan kasih semua sama anak. Atau kita sebagai seorang guru seringkali kita mengatakan jangan semua kasih murid. Bapak Ibu, sebenarnya kalau anak kita lebih berhasil daripada kita sebagai orang tua, artinya kita berhasil atau tidak berhasil? Berhasil Bapak Ibu. Ya, mari kita belajar bersukacita dengan keberhasilan orang lain. Ya, dan kita dorong sesama kita untuk bisa terus semakin berkembang, semakin maju di dalam Tuhan. Amin Bapak Ibu. Nah, kita tahu apa yang menjadi kerinduan kita sekarang, bagaimana caranya kita mencapai itu. Kemudian kita melihat misi GKK Indonesia Jemaat Makassar 2024. Satu, yaitu mengajak ya, bagaimana kita mewujudkan gereja yang berpusat pada Kristus, yaitu kita ngajak setiap jemaat mempraktekkan kehidupan yang berpusat pada Kristus melalui 5 pilar gereja. Yang pertama, liturgia ibadah. Ibadah bukan hanya ibadah hari Minggu, ibadah komisi, ibadah juga berarti seluruh kehidupan kita. Melalui seluruh kehidupan kita, biarlah Tuhan terus mengubahkan kita. Melalui ibadah, melalui persekutuan yang kita ikutin. Itu boleh mengubah kita. Ya. Jadi apa yang kita belajar di hari Minggu ini mempengaruhi hidup kita sepanjang minggu ke depan. Saya sering membayangkan ibadah hari Minggu itu seperti satu tempat kita dicas. Nanti pada waktu pengutusan kita pulang kembali ke lingkungan kita masing-masing. Kita sudah ada energi, sudah ada kekuatan, sudah ada semangat yang baru. Makanya Bapak Ibu, bukan basa-basi kalau seringkali saya suruh berikan senyum yang terbaik. Ya. Kenapa Bapak Ibu? Kita katanya ke gereja mendapat energi, mendapat dicas. Tapi kita keluar gereja mukanya sama ya dengan orang-orang lain yang tidak punya pengharapan. Ya, oleh sebab itu mari katakan yang pertama melalui ibadah yang mengubahkan. Yang kedua melalui persekutuan yang membangun. Kiranya di dalam persekutuan-persekutuan kita, gereja kita kita sudah coba ya, boleh dikatakan sebagai pilot project. Yang pertama kita lakukan di ibadah akhir tahun. Kita rindu di sepanjang tahun ini nanti kita akan mengadakan persekutuan bukan hanya waktu di dalam ruang ibadah. Tapi persekutuan kita bisa keluar ya. Kita mulai dari lantai 1 misalnya. Melalui persekutuan ya, kalau lagi kongko-kongko kita bisa ada snack ya. Ada minuman hangat atau minuman dingin. Kita bisa berbagi, bisa dikatakan melalui persekutuan itu kita saling membangun, saling menguatkan, membangun komunikasi satu dengan yang lain. Kalau Bapak Ibu ada yang punya kerinduan bisa berbagi, bisa ngomong ke majelis atau hamba Tuhan. Nanti kita akan aturkan. Kira-kira sebulan berapa kali atau setahun berapa kali kita akan mulai memikirkan itu. Membangun persekutuan di antara kita. Jadi bukan hanya datang duduk dengar doa, dadah ya. Tapi ada komunikasi, ada persekutuan satu dengan yang lain. Katanya kita keluarga Allah ya. Keluarga tidak pernah ngomong itu bukan keluarga namanya ya. Oke, yang ketiga melalui pembinaan. Sepanjang tahun ini gereja akan mengatur pembinaan-pembinaan sesuai dengan kita masing-masing. Ya. Jadi kenapa ada komisi supaya pembinaannya bisa lebih baik? Ya kita sudah merancangkan sepanjang tahun ini ada beberapa pembicara yang kita akan berbicara khusus bagaimana membina iman jemaat, ya. Pembinaan yang memuridkan, membuat kita menjadi murid Kristus. Yang keempat, gereja akan mengupayakan pelayanan diakonia, pelayanan yang memulihkan. Ya, kalau Bapak Ibu hari ini Tuhan mempercayakan kita lebih banyak materi dibanding orang lain, bukan untuk kita nikmati, tapi bagaimana Tuhan menolong kita untuk belajar berbagi, menjadi berkat melalui pelayanan diakonia. Bukan hanya melalui materi, tapi juga ada banyak kemampuan-kemampuan lain yang Tuhan karuniakan bagi kita. Bagaimana kita boleh mentransfer itu menjadi berkat bagi orang lain melalui pelayanan diakonia. Dan yang kelima, melalui pelayanan yang namanya marturia, kesaksian, ya, menginjili. Bapak Ibu di Kota Makassar ini, khususnya kita gereja Tionghoa, saya dapat info terakhir masih ada 10-15 ribu orang Tionghoa yang belum mengenal Kristus.
Dan orang-orang itu adalah orang-orang yang kita jumpai setiap hari. Nah, oleh sebab itu gereja mendorong kita semua sebagai tubuh Kristus untuk pergi memberitakan Injil kepada mereka. Bersaksi kepada mereka. Bagikan Injil, berita bahagia, berita sukacita yang sudah kita dapatkan. Jangan kita simpan sendiri. Harus kita bagikan. Ya Bapak Ibu bisa bayangkan kalau seandainya, tidak usah dibayangkan, ya kita sama-sama lakukan. Setiap orang dalam tahun ini punya kerinduan bahwa satu aja dari 10-15 ribu orang itu. Daripada hanya segelintir orang tim misi yang pergi keluar, pergi menginjili. Kalau setiap kita pergi menginjili melalui kehidupan kita. Mulai dari profesi kita, mulai dari lingkungan kita. Ingat Bapak Ibu, dimanapun kita berada, itu adalah ladang misi kita. Tuhan tidak suruh kita pergi jauh-jauh ke Kamboja, pergi ke Vietnam, pergi ke negara-negara komunis. Tapi mulai dari lingkungan kita, mulai dari keluarga kita. Apakah mbak kita sudah percaya Tuhan? Apakah sopir kita sudah percaya Tuhan? Apakah tukang beca yang selama ini antar kita ke gereja sudah percaya Tuhan? Apakah warnen kita sudah percaya Tuhan? Apakah mertua kita sudah percaya Tuhan? Itu ladang misi kita. Kemudian bagaimana kita menggenapkan hidup ya yang berpusat pada Kristus itu, bagaimana segala aktivitas kita itu kita lakukan. Nah, di sini gereja mengajak kita untuk memiliki beberapa nilai-nilai. Yang pertama, dalam kita menjalankan seluruh kehidupan kita yang berfokus pada Kristus, kita diminta yang pertama, berpegang pada Injil sejati. Artinya kita harus memiliki pemahaman yang benar tentang Injil yang sejati, sehingga dapat membedakan pengajaran yang benar dan yang salah. Dan yang tidak kalah penting adalah belajar menghidupi Injil tersebut. Saudara, hari ini banyak orang Kristen pandai berdebat, pandai berkhotbah, tapi sayang tidak mampu melakukan di dalam hidupnya. Oleh sebab itu, sebagai jemaat yang berpegang pada Injil yang sejati, kita harus punya pemahaman yang benar. Kita bisa membedakan yang mana benar, yang mana salah. Tapi jangan lupa, menghidupi apa yang kita pahami itu jauh lebih penting. Amin. Alkitab mengatakan setiap hidup kita adalah Injil yang terbuka bagi orang lain. Yang kedua, bertumbuh bersama. Dalam semua kegiatan gereja maupun di rumah kita, kita rindu kita bisa bersatu dengan orang-orang yang ada di sekeliling kita. Jangan lihat sesama kita sebagai saingan. Thank you. Tapi kita perlu bersatu. Ya, bersatu dengan mereka. Dan memiliki satu tujuan, yaitu bertumbuh bersama serupa dengan Kristus. Mari kita bertumbuh bersama. Yang ketiga, mari kita memberi pelayanan yang terbaik, give the best. Ya, dan dikatakan biar nanti Tuhan yang menyempurnakan. Just do the best, let God do the rest. Ya, dalam kehidupan kita senantiasa memberikan yang terbaik dengan meneladani dan selalu fokus kepada Kristus. Dan yang terakhir dan bermuara dari semua yang kita lakukan, yang semua kita hidupi adalah apa? Kita memiliki hati yang berbelas kasihan kepada jiwa-jiwa yang terhilang. Ada seorang yang mencoba menggambarkan hari ini dunia berteriak begitu lebar untuk membawa orang makin lama jauh dari Tuhan. Tapi di sisi lain gereja, orang-orang Kristen tertidur. Tidak melakukan banyak hal untuk menarik orang untuk keluar makin dekat dengan Tuhan. Tantangan ini saya berikan bagi kita pada saat ini Bapak Ibu. Mari kita bekerja keras untuk membawa jiwa-jiwa terhilang itu. Mulai kita ingat ada berapa banyak orang-orang yang selama ini sudah tidak lagi ke gereja. Yang kedua, mereka yang belum pernah mengenal Kristus, mereka butuh Kristus. Dan kita dikatakan jiwa-jiwa yang terhilang dan siap diutus untuk memberitakan Injil. Ingat Bapak Ibu, dimanapun kita berada, itulah ladang misi kita. Kiranya Tuhan menolong kita supaya hidup kita boleh terus berpusat pada Kristus. Makin memuliakan Dia, makin serupa dengan Dia, hidup kita terus diubahkan. Dan biarlah semua yang kita lakukan, ingat untuk apa? Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Yohanes berkata,
Yesus makin besar, aku makin kecil. Kiranya Tuhan dimuliakan dan kita semua diberkati oleh Tuhan.